Hai teman-teman, kami dari Stimi Karisma hari ini ingin menjelaskan materi logika informatika mengenai model dan kontur model. Model adalah teknik yang berusaha untuk mencari premis-premis dan kesimpulan bernilai true, sehingga hasilnya pasti true, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Akan tetapi, karena nilai true diperoleh dari berbagai kemungkinan, maka digunakan strategi pembalikan dan menjadi counter model, yaitu memisalkan premis-premisnya bernilai true dan kesimpulan bernilai false. Jika terpenuhi, maka argumen tersebut tidaklah valid. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka argumen tersebut valid. Nah, mari kita lihat contoh soal berikut. Pertama, kita akan membuat variabel proporsional. Dari variabel proporsional ini, kita akan mengubah pernyataan berikut menjadi ekspresi logika. Dan sekarang kita akan melakukan pengecekan. Dimulai dari kesimpulan, pada implikasi, untuk mendapatkan nilai false, maka pernyataan pertama haruslah bernilai true dan pernyataan kedua harus bernilai false. Sehingga kita mendapatkan negasi B bernilai true dan B bernilai false dan A bernilai false. Kita sudah melihat bahwa B bernilai false, maka untuk mendapatkan nilai true pada pernyataan implikasi berikut, negasi C juga haruslah bernilai false. Maka dari itu, nilai dari C bernilai true. Setelah kita mendapatkan bahwa nilai dari A false dan nilai dari C adalah true, dan pernyataan implikasi berikut bernilai benar, maka jika ketiga hal di atas memungkinkan dan karena ada strategi pembalikan, maka argumen di atas tidaklah valid. Oke, saya Michael. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal counter model. Yang pertama, argumen pertama kita bisa melihat di sini, jika Sanjaya rajin olahraga, maka Sanjaya akan kurus. Yang kedua, Sanjaya akan rajin olahraga jika Sanjaya tidak ingin gemuk. Argumen ketiga, dengan demikian, jika Sanjaya tidak ingin kurus, maka Sanjaya akan rajin olahraga. Lalu, setelah itu kita mencari variabel proporsionalnya. Dan ini adalah variabel proporsionalnya. Selanjutnya kita akan mengubah argumen berikut menjadi ekspresi logika. Kita asumsikan saja. Jadi itu dari argumen berikut kita mendapatkan A implikasi C bernilai true. Itu premis 1. Terus yang kedua, negasi B implikasi A bernilai true. Itu premis 2. Terus yang selanjutnya, negasi C implikasi A bernilai false. Dalam counter model, kita harus bernilai false pada kesimpulannya. Sedangkan kalau pada contoh soal yang model, itu dia kesimpulannya bernilai true. Sekarang kita akan melakukan pengecekan. Kita mulai dari kesimpulannya. Negasi C implikasi A sama dengan false. Ini bernilai false dikarenakan yang nilai pertama true, yang keduanya false. Jadi yang bisa mendapatkan hasil false. Jadi hasil dari negasi C true, hasil C false. Jadi hasil dari A false. Dari situ kita mendapatkan hasil dari negasi B itu false. Hasil B true. Kita bisa melihat dari tabel ini agar kita dapat mengerti dengan baik. Jadi hasil dari A bernilai false. Hasil dari A ini nilai false. V nilai dari C bernilai false. Maka argumen A implikasi C bernilai true dianggap benar. Karena false dengan false sama dengan true. Oleh sebab itu, jika ketiga hal di atas memungkinkan dan adanya strategi pembalikan, argumen di atas tidaklah valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Calvin. Mari kita membahas contoh soal berikut. Misalnya di sini ada ekspresi A implikasi negasi C implikasi B, dan A implikasi negasi C sama dengan A implikasi B, yang kemudian dapat ditulis seperti berikut.
A implikasi negasi C implikasi B, konjungsi A implikasi negasi C, konjungsi negasi A implikasi B. Kemudian, ekspresi tersebut diberi nilai menjadi seperti berikut. Premis yang pertama, A implikasi negasi C implikasi B bernilai true. Premis kedua, A implikasi negasi C bernilai true. Sehingga didapatkan kesimpulan A implikasi B bernilai false. Setiap premis dan kesimpulan serta variabel proporsional pasti mempunyai nilai dan ditulis seperti berikut. Value of A implikasi negasi C adalah true, value of B adalah true, dan seterusnya. Value of atau nilai dari biasanya ditulis sebagai V. Kemudian teknik ini dapat dilakukan sesuai langkah-langkah berikut. Langkah pertama, cek dengan kesimpulan. Jika value of A implikasi B adalah false, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu value of A adalah true dan value of B adalah false. Langkah kedua, cek dengan premis 1. Jika value of A implikasi C negasi C implikasi B adalah true, sedangkan sudah diketahui value of A adalah true, maka value of negasi C implikasi B adalah true. Jika value of negasi C implikasi B adalah true, sedangkan value of B adalah false, maka di sini hanya ada pilihan, yaitu value of negasi C adalah false. Jadi, value of negasi C adalah false, maka value of C adalah true. Langkah ketiga, kita cek dengan premis 2. Jika value of A implikasi negasi C adalah true, sedangkan value of A adalah true, dan value of negasi C adalah false, itu tidak mungkin terjadi. Jika value of A adalah true dan value of negasi C adalah false, maka seharusnya value of A implikasi negasi C adalah true. Langkah keempat yaitu kesimpulan. Jadi tidak mungkin pada saat yang sama, value of A negasi C implikasi B adalah true, value of A implikasi negasi C adalah true, dan value of A implikasi B adalah false. Jika tidak mungkin, maka diadakan strategi pembalikan, maka argumen tersebut dinyatakan valid. Sekian dari kami, semoga video ini dapat membantu dan terima kasih.